Nah, lanjut. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang apa namanya, orang ketiga. Jadi orang ketiga itu banyak yang menganggap itu apakah disebut pelakor atau apakah pebinor, penyuka bini orang. Nah, yang menarik sebetulnya adalah ketika kita ngomongin orang ketiga ini adalah seringkali orang ketiga itu mengganggu rumah tangga yang sudah jalan, mengganggu rumah tangga yang ngomong-ngomong orang ketiga. Jadi seringkali orang ketiga itu menjadi kambing hitam rusaknya sebuah hubungan suami istri. Jadi seringkali disalahkan gara-gara ada orang ketiga itu rumah tangga jadi kacau begitu. Nah, dan padahal kalau kita mau belajar lagi, sebetulnya benar nggak sih ada orang ketiga? Nah, jangan-jangan hanya praduga saja. Seperti kemarin Pak Steve kalau nggak salah yang chat sama saya. Musimnya work from home, banyak orang yang nonton drakor, akhirnya baper. Akhirnya lagi yang ini nih drakor yang lagi booming itu ya, yang tentang apa? Judulnya apa? Words of Merit, saya lupa. Judulnya apa yang tentang ini orang ketiga ini. Tentang orang ketiga. Itu lagi banyak yang akhirnya apa ya? Masuk ke dalam pikiran, akhirnya saling berpikir bener nggak sih? Ini bisa terjadi loh dalam rumah tanggaku ini. Ada nggak sih ciri-ciri kayak begitu ya? Nah, itu menarik tentang orang ketiga. Ini beneran adakah orang ketiga? Yang saya kasihan tuh gini, jangan-jangan sebetulnya nggak ada orang ketiga. Tapi ketika kita berpikir berlebihan, akhirnya menduga-duga tentang ada atau tidaknya orang ketiga. Nah, itu jadi masalah akhirnya. Dan yang menarik sebetulnya orang ketiga itu gini, kalau ngomong orang ketiga, saya mau orang ketiga itu ada dua hal yang perlu kita pahamin. Gini ya. Nah, orang ketiga itu ada dua hal yang perlu kita pahamin. Yang pertama berkaitan dengan lawan jenis atau pasangan. Saya nggak ngomong lawan jenis. Pasangan kita aja. Nah, jadi secara normal itu kalau cowok punya selingkuhan cewek atau cewek punya selingkuhan cowok, tapi nggak menutup kemungkinan jika karena ada satu kawan juga ketika saya broadcast informasi hari ini tanyanya malah gini, Pak, kalau misalnya suaminya punya pria idaman lain gimana? Nah, banyak orang berpikir masa teman saya ketika ngomong gitu dia hanya bercanda. Tapi saya tanggapin serius. Pak, bener, saya ada kasus gitu. Jadi saya punya klien yang kondisinya seperti itu. Si suami istri ternyata suaminya ini jeruk makan jeruk. Nah, jadi menarik ini jadinya menarik. Itu baru satu sisi ya tentang orang ketiga yang apa namanya seringkali jadi masalah. Tapi sebetulnya orang ketiga bukan hanya itu saja. Bukan hanya kalau bahasa awamnya pelakor dan pebinor, bukan seperti itu aja, tapi orang ketiga yang akhirnya jarang diwaspadai, gitu ya. Mungkin kalau seperti itu orang-orang masih bisa waspada, gitu kan. Oh, ini suamiku kok lagi deket dengan seseorang, perempuan misalnya gitu. Jadi masih gajinya nggak full. Nah, itu masih ada curiga itu masih bisa gitu. Atau mungkin sebaliknya, ini kok suamiku jadi tiba-tiba centil ya, tiba-tiba jadi apa namanya berdandan begitu. Jadi ada yang berubah. Itu mungkin masih bisa diwaspadai. Tapi orang ketiga berikutnya ini yang jarang diwaspadai. Dan banyak orang yang berpikir ini bukan orang ketiga, tapi tiba-tiba kok jadi dulunya rumah tangganya oke-oke, ketemu ada orang ketiga ini, orang ketiganya masuk, kok jadi agak-agak kacau-kacau berantakan gitu ya. Nah, orang ketiganya ini adalah kasih ketebakan ya boleh. Kita kasih tebakan. Kalau kita ngobrol tentang wanita idaman lain atau pria idaman lain, mungkin kita semua paham. Tapi kita di sini juga menemukan ada orang ketiga selain itu tadi yang disebutkan. Nah, teman-teman ada bisa menebakkah kira-kira siapakah yang kita maksud? Siapa? Kita mau buka ya ini apa namanya mikrofonnya. Jadi boleh kita sambil tebak-tebakan.
Tebak-tebakan. Oke. Menurut Anda, siapakah orang ketiga yang lain? Berarti orang keberapa sebenarnya ini ya? Ada yang bisa nebak mungkin Pak Steve mungkin atau Pak Muhammad Fikri, Pak Atau Agus. Orang yang Boleh. masuk dalam kehidupan kita. ya. Siapa? Orang ketiga selain cowok atau cewek, selain selingkuhan lah. Ya, bahasanya mungkin gitu kali ya, selain selingkuhan kali ya. Ada orang ketiga lagi, Pak, selain selingkuhan itu. Kira-kira bisa menebak siapakah? Atau teman-teman malah berpikir, aku gak kepikiran itu malah. Makanya ikut malam ini, karena mereka berpikir, ini pasti ada orang ketiga yang lain ini, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar seseorang, gitu ya, yang masuk dalam hubungan, gitu ya, hubungan pasangan, atau mungkin akhirnya bahasanya selingkuhan, seperti itu, gitu. Atau gini, kita ngobrol tentang definisi orang ketiga. Oke, karena nanti bisa kita lanjut sharing, mungkin ada teman-teman yang ngalamin ini. Jadi gini, orang menikah itu kan dua orang. Dua orang ini semacam membuat kingdom, semacam membuat kerajaan sendiri, di mana dua orang ini, suami istri ini adalah orang yang kompeten dalam mengambil keputusan. Jadi segala keputusan rumah tangga ditentukan oleh dua orang ini. Nah, itu normal. Nah, orang ketiga adalah orang yang keberadaannya mengganggu pengambilan keputusan dua orang ini. Makanya siapapun juga yang mengganggu pengambilannya mengganggu pengambilan keputusan dua orang ini bisa kita sebut dengan istilah orang ketiga. Kalau pakai istilah umum tadi selingkuhan. Gimana mau mempengaruhi misalnya suami punya penghasilan sebulan 20 juta. Harusnya 20 juta ini dibawa pulang buat keluarganya. Tapi harus berbagi dengan yang satunya. Akhirnya yang dibawa pulang mungkin hanya separuh misalnya. Harusnya bisa makan malam dengan keluarga, tapi izin ada urusan kantor lah alasannya, padahal ke tempat yang satunya. Biasanya sangat perhatian sama keluarga, sama istri, sama pasangannya dan anaknya, mungkin tiba-tiba jadi orang yang sangat cuek. Itu juga bisa jadi orang ketiga. Itu gampang deteksinya. Yang lagi santer di masyarakat umum itu yang disebut pelakor dan pebinor itu kan gitu tuh. Tapi nanti kita share juga, karena untuk yang orang ketiga model ini itu ada cara sendiri untuk mengulangi jangan sampai masuk. Itu ada tekniknya. Namun ada juga orang ketiga yang model berikutnya, di mana keberadaannya itu mengganggu pengambilan keputusan dua orang. Tapi banyak yang nggak sadar karena mereka selalu berpikirnya, ini bukan mengganggu, tapi atas dasar cinta. Kira-kira siapakah itu orang ketiganya? Langsung kita sebutkan saja. Boleh. Orang ketiga yang kita maksudkan adalah orang tua. Bisa orang tua, bisa saudara, bule. Di mana saya kasih contoh gini. Ketika dua orang sudah menikah, mereka ibaratnya mereka sepakat, kita ambil motor baru yuk. Kita nyicil deh, nggak apa-apa. Kita udah hitung-hitungan. Gajinya berapa, dibuat cicil berapa, nanti buat makan berapa. Oke, beres ya, deal. Dua orang pasangan sepakat, oke, kita ngambil cicilan motor. Meskipun penghasilan mepet, tapi kalau siap menanggung risiko, kan nggak masalah sebetulnya. Fine-fine aja. Berita ini kemudian didengar oleh orang tua, mertua, saudara. Terus jangan, sayang duitnya, mendingan buat sekolah anak dulu aja, bla 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 bla. Akhirnya salah satu pasangan itu agak ragu-ragu. Aduh, udah dikasih tahu orang tua nih, ada warning kayak begitu gitu kan.
akhirnya tiba-tiba nggak pakai ngomong, misalnya nih yang dapat misalnya tadi yang bicara tadi ini dari orang tuanya laki misalnya Laki. gitu, laki nggak pakai ngobrol lagi dengan istrinya, langsung pulang-pulang kayaknya nggak jadi deh, nggak usah ngambil deh, tiba-tiba Kenapa? begitu. Gitu kan. Nah gitu, lu kenapa kok usah wis nggak usah. Ada kadang-kadang kayak begitu kan, kalau namanya perempuan nggak terima, kemarin kan kita udah janjian, udah oke gitu, kenapa gitu kan ya. Nah ini sorry, chatnya baru kebaca. oh iya Pak Steve. ya bener Bener, Pak Steve. Nah, terus abis itu tiba-tiba akhirnya cerita dengan santainya begitu. Iya, tadi itu kan aku ke rumah ibu. Ya aku cerita, rencana kita mau ngambil motor, cicil. Wah ibu tuh langsung, kamu tuh bayaran berapa? Kok udah ambil cicilan motor, nanti kalau kurang gimana, bla bla. Dengan berbagai macam. Ya tak pikir-pikir ibu, ya bener juga. Ibu kan sayang sama aku, kasihan. Akhirnya tidak jadi ngambil motor. Si istrinya cuma gini. Nah, hemnya itu berapa banyak berapa apa namanya sudah berapa tahun hemnya ini itu yang jadi bisa jadi orang ketiga loh, bahaya juga loh itu ya. Akhirnya banyak orang tuh bingung, pusing karena harus memilih, seakan-akan harus memilih pasangannya atau memilih orang tuanya atau memilih saudaranya. Nah itu seringkali orang dilema tentang hal itu. Dan kadang-kadang ada orang itu yang takut untuk berani mengambil keputusan. Nah, akhirnya ya pasangannya jadi korban lah. Aku tiba-tiba jadi ingat, saya pernah punya klien, ada ibu-ibu cantik, usianya tapi sudah agak 40 ke atas. Kalau ibu-ibu cantik ya, kalau ganteng laki ya. Kaya, janda. Oke. Dia baru menikah dengan duda, kaya juga. Nah, si ibu ini datang ke tempat kami, teman-teman, konsultasi karena si ibu ini itu merasa depresi, merasa stres. Stresnya itu adalah gini, dia cerita bahwa setiap mau mengambil keputusan itu harus dapat ACC dari orang tuanya yang laki. Oke. Nah, ACC dari orang tua yang laki. Sedetail apapun, termasuk sama dia kasih contoh. Si orang tuanya yang laki ini tinggal suatu kota, di luar kota. Si yang laki ini juga tinggal serumah dengan ibunya. Salah. Oke. Nah, setelah mereka berdua ngobrol, karena si istri ini beda kota, akhirnya mau pindah ke sana. Sebentar, jadi si lakinya ini, si suaminya tinggal sama ibunya. Ya, Oke. di suatu kota. Kota A. Si istrinya di kota B. Kenapa? Karena ada pekerjaan. Bukan, memang ketemunya begitu. Oh, memang aslinya begitu. Nah, mereka ketemu di sebuah acara, akhirnya cocok, akhirnya memutuskan nikah. Nah, si istri ini di kota dia itu sudah punya usaha. Jadi dia punya usaha klinik kecantikan. Oke. Nah, terus dia udahlah kalau boleh aku sekalian ngembangin di kota A, di tempatnya yang suami nanti sekalian tinggal di situ, jadi punya cabang kan begitu. Nah, akhirnya suatu saat mereka ke kota A, survei tempat, akhirnya dapat tempat itu di sebelah rumah orang tuanya. Oh, kok ya pas ya? Kok ya pas gitu. Nah, oke, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah si istri ini pas suatu saat sudah berangkat dari kota B ke kota A, bawa mobil sendiri, bawa banner dan sebagainya untuk nanti di sana dipasang untuk promo dan sebagainya. Oke. Sampai di kota A, ketemu sama suami, ketemu sama ibunya, bla 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 bla, terus barang diturunin. Dia pesan sama si suaminya, Mas, nanti tolong ini dipasangin ya banner ini biar besok kita minggu depan kalau mau opening sudah ready semua. Oke, suami sudah oke. Nah, istri kemudian sama adik iparnya jalan-jalan belanja sama adik iparnya. Begitu balik harusnya itu sudah dipasang. Oke, karena cuma pasang banner. Cuma pasang banner saja. Nah, dan ada tukang, jadi nggak sulit secara teknis. Nah, sampai balik ke rumah lagi, kaget ternyata banner itu masih utuh, belum dibuka, belum diapa-apain, jadi masih jadi ikat seperti biasa kalau kita belum tersentuh. Belum tersentuh. Nah, ya si istri ya agak jengkel dong panggil suaminya. Mas, ini kok banner belum dipasang, memang si tukang anu nggak masuk dah, nggak ada yang tahu. Si suami jawab dengan enteng, nggak boleh sama ibu. Oke. Nah,
jengkel lah ya, jengkel itu Nah. baru masih masalah bensin. Ternyata lebih lanjut lagi tinggal di situ, urusan rumah tangga mereka pun itu sangat harus minta ACC, dapat ACC dari dari ibunya. Dari ibunya. Nah, ternyata lambat laun sampai suatu saat si istri ini ketemu dengan mantan istri suaminya. Mantan, oke ya. Mantan istri. Dan ternyata mereka baik ketemu baik. Dan ternyata kenapa mereka berpisah? Karena si mantan istrinya ini nggak kuat dengan ibunya. Orang ketiga. Gitu. Mungkin si istrinya sekarang batin telat Mbak, kenalannya kok sekarang gitu ya. Coba dari dulu gitu ya. Tapi jadi ingat juga ada cerita seorang kawan juga bicara tentang orang ketiga. Kalau disebutkan tadi kan kamu bisa menyebutkan bisa jadi mungkin orang tua, mertua, nah saudara. Nah ini juga ada lagi loh orang ketiga yang tanpa disadari ini adalah pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Kalau sekarang bilangnya asisten rumah tangga. Jadi saya tiba-tiba jadi ingat ada dua pasangan muda-mudi ya. Terus mereka menikah, mereka kemudian pindah ke rumah baru ya. Di mana kompleknya itu kan sudah komplek lagi, pindah ke rumah baru, di situ sudah dikaruniai 2 orang anak, gitu kan, laki perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik, anak ini lucu-lucu, pas ya, apa ya, kehidupannya itu sudah ideal banget. Masih muda, udah punya rumah, udah stabil semuanya. Gitu. Ditambah lagi, di rumah itu ada asisten rumah tangga. Loh kan enak ya sudah. Nggak usah pakai kerja. Nggak pakai kerja. Kebetulan memang yang kerja itu hanya si suaminya saja. Si istrinya memang lebih banyak di rumah untuk ngurusin anak. Jadi urusan rumah tangga ya asisten rumah tangga begitu. Nah, asisten rumah tangga ini itu bukan muda, nggak muda, sudah berumur ya. Mungkin lebih hampir kayak bicara hampir seumuran ibunya gitu ya. Hampir agak-agak tua gitu. Nah, tapi ternyata asisten rumah tangga ini itu dulu itu asisten rumah tangganya keluarganya yang laki, ikut ibunya, ikut orang tuanya, sudah lama. Nah, begitu dia menikah kan punya anak, si ibunya wes itu bawaan aja lah. Apa namanya Bude, panggilnya Bude gitu. Bude ini ajaan kamu lah, isok bantu-bantu kamu. Oh ya beneran kan gitu. Si istrinya juga seneng banget kan, orangnya juga bagus lah untuk kegiatan gitu. Nah, tapi yang tidak disangka adalah pasangan ini setelah punya 2 anak masih kecil-kecilan. Mereka akhirnya memutuskan berpisah. Nggak ada hujan, nggak ada ini, tiba-tiba berpisah. Gitu kan? Nah, ini kan pada teman-teman, orang-orang sekitarnya dia kan kepo. Loh, ini ada apa? Kehidupan terus apa ya? Sudah luar biasa gitu. Kok tiba-tiba tengkar yang nggak pernah, kok tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Ternyata si perempuan ini si laki ini tiba-tiba memutuskan itu karena begini ceritanya. Si laki kan kadang-kadang lembur, kan? Nah, si istrinya tuh kan karena anaknya masih kecil-kecil kan capek gitu kan ngurusin anaknya. Habis itu, oh iya suamiku belum pulang, kok nanti telat ya? Ya wes, jam berapa pulangnya kan biasa telepon. Pulang jam berapa? Jam 9. Oh ya sudah jam 9. Nah, dia itu nidurkan anaknya, terus dia itu nunggu suaminya datang. Nah, biasanya seperti itu. Awal-awalnya dulu begitu. Tapi tiba-tiba ini si Bude yang asisten rumah tangga, itu tiba-tiba begini. Deng gitu ya. Matanya gini enggak. Terus dia tiba-tiba begini, kamu tidur aja. Suaminya tak tunggu. Datang. Gitu kan. Loh, enggak apa-apa, wong aku sudah ini aja, apa namanya? Aku tak tunggu, enggak apa-apa, wong kamu capek. Memang kebetulan hari itu dia capek. Beneran. Gitu kan. Ada yang bantuin. Ya sudah lah, enggak apa-apa lah. Dia telepon suaminya, nanti aku tak tidur dulu ya. Nanti apa maksudnya yang bukain pintu nanti ada Bude. Oh ya sudah enggak apa-apa, gitu kan. Sudah. 1 kali begitu. Lembur lagi, gitu kan. Lembur lagi si istrinya sudah siap-siap menunggu. Enggak boleh lagi sama Budenya. Ngapain sih kok enggak boleh? Ya sudah wes enggak apa-apa wes. Oh Bude lah yo sayang sih gini. Nah, sudah itu dan itu berulang kali setiap dia mau nunggu suaminya datang itu selalu nggak diizinkan sama Budenya gitu kan. Nah, berulang kali dia tidak dilarang sama Budenya, itu dia mulai melihat perubahan yang terjadi pada suaminya. Suamiku kok tiba-tiba sama aku tuh berubah, kan kadang-kadang suami itu punya kode-kode lah wes gampangnya kayak gitu ya. Chemistry ya gitu ya. Nah, itu kok ada yang
berbeda, ada yang hilang gitu ya. Nah, suatu hari si istrinya ini gitu kan curiga. Ceritanya gitu. Itu curiga. Jangan-jangan ini dia itu apa ya? Feelingnya tuh gini. Jangan-jangan pas Bude ini cerita yang enggak. Dia tuh kayak gitu, feeling aja. Nah, suatu hari ini teman-teman seperti biasa suami yang lembur, seperti biasa Budenya enggak melarang, enggak boleh nemenin kan. Akhirnya si istri, ya sudah aku tak tidur. Dia itu pura-pura tidur. Ceritanya gitu ya, pura-pura tidur. Ternyata begitu datang, si suaminya datang itu benar. Disambut sama Bude, yo kok yo pegel yo gitu ya. Kayak gini dibantuin terus makan, disiapin makan kayak gitu. Kalau belum makan disiapin makan. Terus dipijetin. Tiduran sambil nonton TV kayak gitu, kakinya tuh dipijit-pijit gitu ya. Nah, ya wis lah enggak apa-apa gitu. Ternyata pada saat dipijit-pijit ini itu sambil ngomong, cerita-cerita. Nah, cerita-ceritanya itu akhirnya bertolak belakang dengan, jadi intinya adalah menjelek-jelekkan si istri. Kamu itu loh pulangnya malam-malam, yang ganteng, kok punya istri kok kayak gitu. Nah, yang gini lah, itu terus. Dan itu saya tuh kan, akhirnya si suaminya enggak, yang awalnya baik-baik saja. Kalau istilah sekarang tuh framing. Ya, framing. Termakan, gitu ya, termakan. Akhirnya baper suaminya. Akhirnya suaminya mulai mikir gitu. Jangan-jangan lah, kok iya kan, ya namanya kadang-kadang orang udah punya pikiran negatif. Misalnya tiba-tiba si istri melakukan kesalahan, kan bener kan? Nah, kan akhirnya jadi begitu. Jadi judgment ya. Dan akhirnya selesai rumah tangga mereka. Ini orang ketiga loh. Orang ketiga. Baik juga ini ya. Nah, mungkin sampai sini. Saya buka dari teman-teman ada yang mau cerita pengalaman atau mau curcol atau mungkin punya temennya yang mengalami hal seperti itu. Boleh juga. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Nah, tapi akhirnya permasalahan begini. Kalau kita bicara tentang orang ketiga, kalau yang dikatakan yang di awal kan selingkuhan tadi, gitu ya. Mungkin akhirnya kita bisa lebih, ini kok ada tanda-tanda ada orang yang masuk selingkuhan, gitu kan. Nah, itu misalnya kalau pasangannya lagi, kok aku tiba-tiba ada orang ketiga ya, gitu ya. Kalau dia langsung sadar kan dia bisa langsung, nggak boleh deh, ini nggak bener, gitu kan. Nggak bener. Misalnya tiba-tiba ada yang WA, kadang-kadang kan kayak gitu, ada yang WA awal-awal cuman tanya-tanya doang, lama-lama sudah makan belum, nah itu kan udah mulai arah-arah kayak begitu, pada saat, itu nggak boleh ya kayak gitu ya, oke stop, itu kan bisa. Jadi maksudnya itu gini, kadang-kadang di lingkungan kerja, kita singgung kerja juga, yes. ada mungkin teman kolega, customer, atau pokoknya berkaitan sama pekerjaan. Siapapun yang tahu nomor WA kita lah. Nah, Kadang-kadang itu kan, ingin mengakrabkan diri. Yes. Sapa. Gitu. Akhirnya kasih perhatian lebih yang bisa mengarah pada perselingkuhan. Namun jika salah satunya, misalnya kita sadar, ya misalnya saya nih jujur sebagai pebisnis, kita sebagai penjual, terus ada orang yang kontak, nggak ngurus itu cewek atau cowok, yang pasti kan kita kasih layanan terbaik. Nah, cuman kadang-kadang ketika Bentar ya Pak. Nah ya teman-teman yang lain boleh juga chat. Boleh via chat aja boleh untuk pertanyaannya. Halo? Kemudian ketika saya respon dengan baik, mungkin yang sana baper ya. Jadi perlakuan baik saya ini diartikan berbeda. Padahal saya hanya memperlakukan sebagai selayaknya kita punya hubungan kerja, dan namanya hubungan kerja itu SOP-nya seperti itu. Iyalah, kasih salam gimana, mengakrabkan diri lah. Ternyata sana menanggapinya beda, dan hingga suatu saat misalnya mereka kasih perhatian ke kita yang juga beda. Ngomongnya sudah bukan ngomongin pekerjaan, tapi sudah kalau pribadi misalnya tadi udah makan belum, makan siang yuk Pak. Nah, itu udah mengarah-arah pribadi. Arah pribadi begitu. Nah, ketika sadar, kitanya sendiri sadar, ini kok perhatiannya sudah mulai beda ya. Nah, itu enak, kita bisa langsung di-cut. Tapi akhirnya bagaimana akhirnya dengan orang yang ini sekalian aja langsung ada pertanyaan dari Pak, tentang tips menghadapi pasangan yang selalu baperan atau curigaan dong Pak.
Nah, misalnya Sa- misalnya tadi tahu kan gitu. Misalnya kayak tadi, misalnya lagi WA, misalnya gitu. Lagi ya namanya kan SOP pekerjaannya kan begitu ada standarnya. Nah, sebetulnya dari kayak tadi kan kamu tahu oh SOP-nya harusnya begini. Pertanyaannya pasti nanti seputaran pekerjaan. Pada saat ada pertanyaan yang lebih ke pribadi, berarti kan oh ini udah harus tiket. Ya, Kan udah ngerti, udah udah ngerti. tahu, ya udah tahu. Nah, tapi berbeda lagi dengan pasangannya. Ya. Nah, bisa jadi mungkin pasangannya lagi banyak nonton drakor, nah, atau mungkin lagi banyak info-info dari tetangga, saudara, gitu kan. Itu kok suamimu kok dikit-dikit pegang handphone, kok di handphonenya suamimu kok namanya perempuan semuanya, gitu kan ya, perempuan. Habis itu fotonya yang keren-keren gitu kan, yang hot-hot gitu ya, gitu. Nah, itu enggak jangan-jangan, nah gitu ya. Awalnya yang sebetulnya nggak apa-apa, karena dapat informasi itu akhirnya kan jadi baperan, akhirnya jadi curiga. Ya. Nanti misalnya lagi serius begini, kok serius banget, wah jangan-jangan. Apalagi dipanggil nggak denger, wah misalnya dipanggil, Pak, minta tolong Pak. Cek, bentar. Waduh, malah ini ya. Gimana caranya? Tipsnya dong. Yang pasti Yang gini. gini, Langsung menjawab pertanyaan ini. Jadi tips tentang menghadapi pasangan yang selalu baperan, ya, alias curigaan ya apapun kondisinya ya. Nah, yang pasti sebetulnya ada baiknya itu jika khususnya kita itu pekerjaan yang atau aktivitas sehari-hari itu yang berisiko ketemu orang banyak, seperti ketemu orang banyak, seperti berisiko pekerjaan kami ini berisiko. Terus teman-teman yang kerja bidang marketing, belum lagi nanti yang urusannya dengan marketing, tapi harus ada kondisi, harus melakukan entertain. Saya ada misalnya saya ada tamu dari luar kota sana, terus datang ke tempat saya, terus saya harus menjamu dia, mohon maaf, misalnya harusnya kita akan diajak ke panti pijat misalnya. Nah, terus malam-malam lah, nggak mungkin panti pijatnya kayak nggak keren ya. Iya ada Pak. Ada. Kalau nggak tahu nanti bisa. Terus istri telepon, karena itu pernah kejadian. Saya kemana-mana, terus teman yang antar saya ke hotel, pesawat landing jam 8 malam, makan malam mau masuk ke hotel hampir jam 10 ditelepon si teman ditelepon sama istrinya. Aku di hotel, itu suaranya agak sama narasumber. Itu sudah mulai nada-nada curiga. Nah, itu. Malam-malam ke hotel itu ibaratnya begitu. Nah, khususnya jadi yang pekerjaan menyangkut bahaya seperti ini. Alangkah baiknya sebetulnya sejak awal ada itu kita tahu ternyata pekerjaan itu kok berbahaya ya, berisiko ya. Boleh dong sebetulnya kita ngobrol sama pas kita ceritakan tentang risiko kerja. Karena saya tahu juga saya punya teman-teman yang kerjanya entertain, oleh perusahaannya dia dikasih kartu kredit yang unlimited khusus untuk melakukan entertain. Saya tanya, Pak, itu misalnya ngajak, mohon maaf, kalau hanya sekedar panti pijat biasa sih enggak masalah, mungkin masih wajar capek-capek. Kalau pijat yang lain, tambah plus gitu ya. Diiringi dari X gitu kan ya. Nah, itu gimana gitu. Nah, itu memang perlu ada baiknya itu sejak awal ketika kita tahu risiko kerja. Karena ngomong risiko kerja, sama dengan misalnya kita kerja di bidang yang berbahaya, kerja di pertambangan misalnya, mohon maaf, misalnya mungkin petugas keamanan negara misalnya yang nanti bisa gugur di medan laga misalnya. Nah, setidaknya risiko kerja ini kita sudah sharingkan pada pasangan kita, dan kita bikin indikator yang disebut selingkuh itu gimana. Nah, dan itu kesepakatan berdua. Hindari untuk ada pendapat dari orang lain dulu. Nah, kesepakatan berdua yang disebut selingkuh itu gimana? Karena itu juga kami lakukan. Teman-teman bayangkan ketika saya atau ya sedang ada klien lawan jenis sambil ketemu misalnya di resto sambil makan siang berdua, terus habis itu ada orang teman kita lain lewat terus lihat terus difoto cekrek misalnya begitu, terus dilaporin misalnya begitu, itu loh pasangan muslim itu jadi masalah. Tapi ketika sudah sama-sama
sudah punya kesepakatan. Kesepakatan. Nah, Jadi jadi kalau sudah tahu tentang kalau kami definisi. dulu gimana ya? Kalau kami dulu Nonton tuh gini. ceritanya. Kalau Enggak, yang enggak. Jadi bisa jadi bikin kesepakatan bersama itu akhirnya kalau kami merancunya adalah kami itu selalu bercerita tentang hari itu ngapain Peristiwa aja. hari itu. Peristiwa hari itu ngapain, cerita, selalu bercerita. Ataupun itu kalau setiap ini ya, setiap hari ya. setiap hari. Nah, terus misalnya ada pekerjaan yang di luar kebiasaan gitu ya, ada yang di luar kebiasaan. Itu yang kami lakukan adalah kirim SMS. Waktu itu masih SMS kali ya. Kirim SMS, kasih informasi lah bahwa misalnya nih ada kerjaan dadak di sini, ngapain. Jadi kayak bikin, kita kan dulu bikin gitu, bikin clue-clue kayak begitu. Nah, misalnya itu tidak sempat namanya kerjaan kita nggak ada yang tahu ya. Mau ngechat begini, tiba-tiba ada yang telepon, kemudian ada yang ini hilang lama-lama, terus tadi sudah ngasih tahu belum ya, masih kabar atau belum ya, berkabar atau belum. Nah, misalnya seperti itu yang tidak dilakukan berarti setelah acara itu selesai gitu ya, misalnya acara selesai ada waktu itu langsung kasih informasi gitu ya. Nah, informasinya itu nggak usah panjang lebar, bikin clue-clue sendiri aja. Jadi kayak gampangannya cuma misalnya clue-nya A1. Oh ya, berarti A1 ini lagi ada tamu makan siang di resto misalnya kayak gitu ya. Itu boleh bikin kesepakatan gitu. Jadi kan itu cepat. Kalau misalnya harus menjelaskan satu-satu, oh ini tadi diajak begini, itu kan panjang gitu ya. Tapi kalau cuma A1, tapi kan udah tahu ada kabar. Oh, ada kabar. Itu yang bisa dilakukan. Nah, tapi memang apakah pada saat melakukan seperti itu tidak tetap muncul yang namanya curigaan? Bisa jadi masih tetap muncul gitu, bisa jadi masih tetap. Nah, itu yang butuh diupayakan adalah tetap ngobrol, itu sambil diberi informasi, sambil tanya begini, apa yang harus aku lakukan supaya kamu nggak curigaan? Apa yang harus saya lakukan supaya kamu nggak baperan? Supaya saya bahwa apa yang aku lakukan ini benar, sesuai. Nah, itu diobrolkan lagi gitu ya. Barangkali ini kan tipsnya dari kita seperti itu. Barangkali ternyata pasangan Anda itu nggak kepengen kayak begitu, tapi kepengennya adalah lah itu diobrolkan. Nah, misalnya dia udah kasih clue, kasih ini nih apa namanya? Kamu nggak boleh A, B, C panjang banget gitu. Nah, dari itu diobrolin lagi. Ini bisa nggak sih? Yang mana yang memungkinkan itu ngobrol. Itu seperti itu bisa. Gitu, Bapak. Nah, atau mungkin bisa jadi ya, kalau tadi kan kamu menceritakan tentang resiko kerja. Misalnya diajak diajak dalam pekerjaan Anda. Itu Anda yang tahu, ini kira-kira aman apa enggak ya, mengganggu pekerjaan Anda atau tidak gitu ya. Nah, tapi pada saat tetap ngobrol, nanti kamu tak ajak, tapi kamu diem aja, nggak boleh ikut ngomong, paling cuma boleh sapa, senyum kayak gitu, karena supaya kamu tahu pekerjaanku seperti apa, tapi tidak mengganggu jalannya pekerjaan ya. Jadi kayak itu bisa jadi banyak hal, tapi sebetulnya yang paling utama adalah diajak ngobrol dulu. Ngapain sih baper ngapain sih curigaan gitu ya. Karena bisa jadi sebetulnya nanti penyebabnya macam-macam gitu. Kalau sudah sampai khawatirnya adalah itu tadi. Yang dikhawatirkan itu satu dari tontonan. dari tontonan itu sangat bisa membawa ke pengaruh ini, kebaperan ini, kecurigaan gitu ya. Karena aku jadi inget punya temen hobi banget itu yang namanya nonton sinetron. Ini mohon maaf ya gitu ya. Ini karena kita sekedar cerita aja. Di sinetron di Indonesia itu kan intinya lebih banyak tentang saudara itu saling curiga, habis itu berebut warisan kayak begitu kan, terus kemudian tentang perselingkuhan kayak gitu. Jadi lebih banyak tuh negatif gitu ya. Nah, karena satu hari pernah saya itu sama teman saya lagi ngobrol, ketemuan kayak begitu gitu ya. Tapi uniknya adalah gini, setiap kita lagi di kafe ngobrol, terus setiap ada orang lewat, cowok cewek gitu kayak gitu, palingku selingkuhan. Jadi omongannya tuh kayak gitu, loh kok nggak tahu, iya nggak tentang gitu. Jadi oh iya ya gitu. Nanti kalau nggak gitu, nanti ada orang apalagi dikit itu, pokoknya intinya itu adalah cerita-cerita yang lebih ke hal-hal negatif. Selalu lihat orang tuh dari sisi negatif gitu ya. Iseng sempat ngobrol tanya, kamu kalau di rumah sukanya ngapain gitu ya? Suka nonton TV nggak? Suka nonton TV nggak? Oh seneng banget.
suka nonton apa? Ya dia sebutkan judul-judulnya, aku nggak hafal ya. Wes. Nah ternyata oh ya dari tontonan tuh juga bisa mempengaruhi juga gitu. Nah juga punya teman-teman gitu ya. Ada teman-teman yang tiap saya juga punya teman-teman yang hobi banget bercerita tentang sisi-sisi yang lebih negatif ya tentang pasangan. Hati-hati loh, pasangan itu kalau jam segini nggak telepon berarti ya intinya gitu, berarti. Nah saya punya teman seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya tetap berteman baik dengan dia tapi jarang ketemu. Ketemunya sesekali aja karena khawatirnya kayak begitu gitu. Saya jadi ingat juga ya mungkin bisa dilakukan adalah balik lagi sih, ngobrol lagi dengan pasangan, dibikin definisi operasionalnya gitu ya tentang apa sih selingkuh itu seperti apa gitu. Terus aku harus gimana? Ya Biar harus kamu gimana? nggak curiga. Ya memang nanti ini mohon maaf banget, saya tiba-tiba ingat klien saya yang sudah melakukan tips yang sudah kita lakukan itu yang kita sampaikan tadi, tapi masih mendal. Karena terkendala intelektual istrinya. Oh ya, jadi si suami ini sudah ayo janjian ngobrol risiko kerja bla bla oke bla bla bla. Nah namun si istri tetap selalu curiga karena satu memang intelektualnya dia nggak bisa paham. Jadi kebetulan lingkungan dia adalah orang-orang yang diselingkuhi, orang-orang yang cerai. Nah, namun si suami ini sangat salut. Dia selalu ngobrol dan diajak berpikir logis. Jadi si suami paham. Kamu habis ngobrol sama si itu ya. Si itu kan pisah ditinggal sama suaminya. Cek suaminya dulu itu pulang bawa duit nggak? Seberapa dia perhatian sama anaknya. Bla 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 bla. Kalau misalnya aku mau seperti dia, sejak dulu aku sudah lari dari kamu. Aku sudah kabur. Tapi sekarang aku pulang. Kerjaanku berisiko. Harusnya kalau aku mau nakal, aku nggak pulang. Harusnya aku dapat duit ya biasanya cukup besar. Dia sekali dia orang travel kalau sekali pulang minimal dapat 30 juta. Dia cerita, aku dapat 30 juta. Nah, harusnya kan aku bilang aja, cuma 5 juta sepi. Nah, misalnya begitu bisa. Tapi jadi istrinya diajak untuk berpikir logis, namun karena terkendala intelektual istrinya, jadi ya butuh perjuangan untuk bisa meyakinkan. Itu sih. Ya. Mungkin bisa dicoba ya. Gimana? Ya, saya mau tanya. Monggo. Ya. Nah, ini yang saya alami ya. Artinya orang ketiga itu nggak hanya yang disebutkan yang sudah disebutkan betul. Nah, ini ada yang ini apa? Betul tadi ya, intelektual ya berpengaruh. Jadi ini pengalaman saya. Ini saya pernah ditanya, kenapa kok nggak pernah pulang bareng sama istrinya, sama tetangga mertua. Oh, tetangga, ya. Ya, padahal pekerjaan kami ini beda. Istri saya itu kerjanya sip-sipan. Ya itu langsung timbul komentar, waduh, ini kok nggak pernah bareng, pasti ada apa-apa ini, ada permasalahan ini. Oh iya. Lah kalau mungkin kalau pribadi kan bisa dijelaskan. Nah ini lingkungan yang dengan intelektual seperti itu. Nah terus ngatasinya bagaimana? Oke, terima kasih. Dulu waktu Pak Okta berkeliling, waktu ini cerita ya, waktu pas kamu dulu keliling di suatu tempat, agak durasinya agak lama banget, gak pulang-pulang Pak itu Pak. Bahkan pulang tuh akhirnya tetangga nggak ngerti pulang apa enggak gitu ya. Nah itu sama, tiba-tiba kita Pak Diagus, ada tetangga lagi ngumpul-ngumpul ya biasalah, kita juga ikut-ikut merawung ya menyapa lah, saling menyapa. Lalu kan pertanyaannya kan begini, kok nggak pernah kelihatan yang laki gitu ya. Oh ya saya sembunyikan enggak ya. Iya lagi kerja kan begitu kan jawabannya. Loh kok nggak pulang kan gitu kan. Oh iya kebetulan lagi di luar pulau jadi belum pulang. Udah kan santai. Habis itu pertanyaan berikutnya adalah, nggak khawatir, nggak ngerti. Ngeri loh kalau laki nggak
nggak diikut apa ya, kita nggak ikut itu bahaya loh, bla bla dan sebagainya. Oh, yang saya lakukan adalah, oh gitu ya, iya. Oke, terima kasih, saya cuman gitu. Tapi dalam hati saya bilangnya begini Pak Diagus, lo aja kali gue enggak. ini Pak Okta mau cerita itu kalau dari saya begitu. Karena bisa jadi ketika saya pulang kita ngobrol masalah itu. Terus kita coba menelisik kenapa sih si orang itu berpendapat Kok tanyanya demikian. begitu? Pertanyaannya seperti itu. Ternyata dia punya pengalaman itu. Yes. Jadi Baik dia mengalami ataupun anaknya ataupun saudaranya ada punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau ibaratnya itu falsafahnya itu kan seperti botol ya. Kalau botolnya isinya kopi, dituang ya kopi. Botol isinya air putih, dituang ya air putih. putih. Sama juga kalau orang ngomong, kalau dia ngomongnya tentang curiga, ngomong tentang seperti tadi, ternyata dalam hidup dia mengalami itu. Anaknya, Nah, mungkin tipsnya buat satu sih sebetulnya tetangga nggak perlu dijelaskan juga nggak apa-apa. Yang penting istri. Ya. Yang penting berdua. Ya. Berdua kalau dua-duanya ini udah, ya udah apa-apa, memang kerjaan gitu sama-sama saling ngerti nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu dijelaskan. Nah, mungkin bisa dicari gini. Tapi kan apa ya? Kan nggak enak tiap hari diomongin tetangga itu kan nggak enak ya. Mungkin akhirnya bisa dicari cara, karena kan kita juga hidupnya bermasyarakat ya gitu ya. Tetangga ini mungkin bisa dicari kan juga saudara sih, momen bareng gitu kan. Misalnya kayak begitu ya, atau mungkin misalnya waduh enggak bener-bener aku enggak bisa ini momen bareng gitu. Karena aku libur istriku libur aku masuk, misalnya seperti itu. Misalnya sampai terjadi kayak begitu, ya berarti bikin kesepakatan berdua ya. Salah satunya harus ada yang berkorban. Hanya untuk 1 hari. Dalam artian misalnya. Dan itu harus kesempatan yang bagus. Misalnya gini, 17-an. Misalnya, momen 17-an. Di tempat wilayah Anda ada karnaval. Misalnya gitu, ada karnaval, semuanya harus keluar. Atau makan bersama malam 17. Pokoknya kayak begitu. Nah, itu nggak tahu gimana caranya Anda itu disepakati siapa yang nggak masuk, siapa yang meliburkan diri ya. Diupayakan hanya untuk 1 tahun sekali lah misalnya kayak begitu. Datang berdua gitu ya. Nanti show menunjukkan. Tapi pasti nanti pertanyaan tetangganya begini. Oh, kok tumben berdua? Biasanya sendiri gitu ya gitu. Ya nanti dijawab aja iya. Ini kalau bisa berdua ya pas berdua. Kalau lagi sibuk ya sendiri, sudah harus gitu aja. Nanti pasti soalnya kalau ditanya tetap aja ini ya akan selalu ada apa namanya pertanyaan yang nggak enak ya. Karena sulit untuk menjelaskan pada orang lain, apalagi tetangga. Yang penting pasangan Anda. Sekarang ibaratnya kalau kita ngikutin terus apa tetangga, nggak bakal ada habisnya. Terus ya tetap aja nanti akhirnya kita udah nyebutin gini, nanti tetangga masih ada cari celah gitu. Ya misalnya kalau saya belajar dari beberapa teman yang ngalamin hal seperti itu, satu memang harus kuat telinganya. Kalau teman saya ini ekstrim, pindah rumah. Itu ekstrim ya, pindah rumah. Tapi nanti tetap aja Pak, pindah rumah juga nanti akan ketemu orang-orang yang seperti itu ada aja. Ya mungkin akhirnya lebih tepatnya mengambil ini sih, apa namanya, mental kalau saya akhirnya rupanya kayak mental artis gitu. Dimana kalau kita tahu para artis, para influencer itu follower itu kan kita bicara tentang netizen juga. Followernya itu kan banyak. Kemudian netizen itu kan ada aja nggak pas, nggak pernah bener. Kita kalau bahasanya netizen malah benar gitu. Ya udah sepakai gitu. Akhirnya ada beberapa itu orang-orang itu memang ini perlu ditanggapi nggak sih? Oh ini nggak perlu ditanggepin lah gitu ya. Ya akhirnya bisa lebih memilah kayak begitu aja. Gitu. Ya mungkin cara menanggapinya misalnya kayak gitu. Kalau saya sih biasanya itu adalah tetap pada saat ngomongnya netizen itu ngomongnya aneh-aneh, yang bisa kita lakukan adalah senyum sambil ya senyum aja, anu aja. Jadi cuma merespon aja. Gitu. Merespon kalau saya sih sambil mukanya senyum gitu ya, sambil gini ya, tapi dalam hati bilangnya lo aja kali keluarga saya enggak. Jadi untuk merespon Pak. Yeah. Karena kalau kita pada saat senyum kita mengangguk, berarti kan kita mengiyakan informasi tersebut kan. Nah, saya gitu kan ini senyum, hatinya direspon. Lo aja kali gitu ya.
Nah, Itu kurang Kalau lebih. cerita punya teman boleh nggak? Kalau saya sendiri nggak ada soalnya. boleh banget, boleh banget. Oh ya, nggak usah. Semoga nggak ada ya. Jadi boleh silakan bercerita tentang teman, pengalaman teman. Kalau teman saya itu bagi dia orang ketiga dalam keluarganya itu mertuanya. Yes. Menurut dia mertuanya gitu karena mereka memang sama-sama anak pertama ya. Nah terus habis itu dari awal suaminya itu memang tulang punggung keluarga gitu kan. Nah, tapi setelah menikah itu mertuanya itu selalu minta jatah gitu ya. Yang kalau menurut teman saya itu kalau kamu wajar aja nggak masalah gitu loh. Tapi ini mertuanya itu minta dulu kan sebelum nikah kamu hidupin kakakmu, kamu kan ngasih buat adikmu gini-gini. Nah itu terus seperti itu gitu. Itu selalu akhirnya nyebabin berantem. Jadi kalau udah kayak gitu pasti berantem gitu. Nah, sampai akhirnya di suatu masa teman saya tuh jengkel, nomornya mertuanya itu dihapus dari handphonenya suaminya. Diblokir gitu loh, sampai akhirnya si mertuanya ini nggak bisa hubungin gitu kan. Nah, jadi intinya setiap kali nanti mertuanya itu hubungin suaminya, pasti suaminya diam-diam ngirim duit yang apa ya, yang kalau menurut cerita saya sebenarnya itu untuk beli susu anakmu gitu loh. Jadi sebenarnya untuk jatahnya anakmu sekolah gitu loh. Tapi kenapa kamu duluin sana gitu loh. Itu sih dia sampai sekarang, jadi sampai sekarang yang saya tahu kalau udah nanti mertuanya hubungin suaminya, habis itu udah teman saya pasti udah ngadu ke saya, gimana sih gini. Saya sih udah bilang ya gimana dong ya, kamu yang harus ngomong gitu lah sama suamimu. Cuman ya itu tadi suaminya yang nggak bisa diajak ngomong gitu. Tetap kadang kalau kata teman saya, kalau kamu cuma sekedar ngasih buat ya jatah bulanan lah gitu loh, nggak masalah. Tapi kalau kamu juga sampai harus biayain sekolah ponakanmu dan segala macam, secara ponakanmu juga secara anak untuk kebutuhan sendiri aja kita udah harus berusaha keras gitu ya, belum lah nah, saya kadang bingung juga sih mau ngasih tanggapan kayak gimana ya. Di satu sisi itu juga mertuanya gitu kan, tapi di sisi lain saya juga tahu kondisinya dia gitu loh. Nah ini yang memang kalau dia sudah ngadu ke saya bingung harus jawab kayak gimana. itu belum lagi ini ya, apa namanya bisa jadi itu nanti gitu, misalnya udah dikasih mertuanya gitu ya sama anaknya gitu ya, bisa jadi nanti ceritanya ke orang lain, ke teman-temannya itu nggak pernah ngasih itu menantuku itu. Nah itu nggak tahu itu. Saya tambahin karena ini ada pengalaman yang hampir mirip sama kayak begitu gitu ya, gitu mirip sama kayak begitu. Jadi orang ketiganya ini adalah mertuanya gitu. Nah pada saat si dia udah ngasih data bulanan gitu ya, ngasih duit ya, duit bulanan, habis itu beli sembako bulanan, itu kan kasih sendiri gitu ya. Nah itu pun kalau dia cerita, temanku cerita ini kadang-kadang kalau dia lagi ke rumah mertuanya begitu, dia masih bawa barang, bawa sembako kayak begitu ya. Jadi nggak mulu 1 bulan itu aja gitu loh. Jadi setiap ke situ masih dibawain apa kayak gitu-gitu ya. Nah itu ternyata ya udah kan dia pikir ya sudahlah mau buat mertua lah, sama aja kayak orang tuaku. Awalnya dia masih berpikir begitu, nggak taunya ternyata si mertuanya tuh cerita ke orang lain tuh nggak pernah aku dikasih itu. Nah tapi ternyata yang kalau temenku itu akhirnya pada saat kita ngobrol gitu, aku bilang coba ngobrol sama kayak Mbak Tama dulu, ngobrol ke suaminya, harusnya kayak gimana gitu kan. Nah ternyata dia dia juga sempat udah ngobrol sama suaminya gitu kan. Suaminya masih ya oke ya. Tapi begitu ditelepon sama ibunya gitu ya, ditelepon sama ibunya bilangnya aku diminta
kirimin aku uang, aku nggak punya uang kayak begitu ya. Ya langsung kirim, nggak pakai ngomong ke istrinya dulu gitu kan. Mm-mm. Lama-lama, Sama. lama-lama si istrinya gini, kok kayak begini sih gitu kan gitu. Katanya ngomong gini-gini. Akhirnya si istri itu cuma gini, wes terserah, enggak apa-apa. Pokoknya kamu boleh ngasih ke orang tuamu, tapi kamu harus ngomong dulu ke aku. Jadi harus ngomong, tapi kamu pokoknya habis ngomong baru kamu ngasih. Jadi sampai dia itu saking jengkelnya ya, sampai kayak begitu gitu ya. Nah, habis itu ya akhirnya dia suaminya mau, akhirnya dia ngomong tapi terus tetap ngasih. Ya sudahlah, dia pikir tak apa-apa wes aku. Dia tuh sampai akhirnya capek, dia mikirnya kan begitu kan. Nah, terus abis itu dia tuh tetap ngomong, ya nggak apa-apa kamu ngasih ke orang tua, tapi ya kalau ke orang tua aja sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai ke ini dong, apa namanya, ke saudaramu, keponakanmu, itu jangan. Dia bilang gitu. Kan kita kan sendiri juga masih butuh uang, gitu, butuh untuk nabung dan sebagainya. Dia cerita kayak begitu. Tapi ya tetap apa namanya, enggak kok ini loh, mama itu loh mintanya itu buat mama gitu kan gitu. Si suaminya masih tetap berdebat kayak begitu, Mbak. Nah, akhirnya si istrinya tuh main logika gitu. Ya wes sekarang gini aja, enggak apa kamu ngasihin ke mamamu loh, enggak apa-apa. Wes sekarang dihitung aja kebutuhannya mamamu itu apa aja. Jadi dia kayak ngitung kasar gitu ya. Terus buat bayar listrik berapa, buat makan berapa, buat kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu tiap bulan kan kita ngasih duit, habis itu ngasih sembako gitu kan. Nah, itu sembakonya terus cukup, misalnya cukup, ya, berarti kan nggak harus mengeluarkan uang untuk beli sembako, wes nggak apa, terus uang jajan. Jadi dihitung semua gitu loh Mbak, dihitung semua. Nah kebetulan mamanya ini kan juga masih punya pensiun kan, jadi dihitung sama dia gitu. Wes, mama pensiunnya berapa, terus kita ngasih berapa, setiap bulan tuh harusnya berapa gitu kan. Nah dari situ suaminya bilang, loh ya harusnya cukup ya mama segini ya. Misalnya mama kayak hidup foya-foya, misalnya kayak begitu ya, jajan tiap ada tukang bakso lewat dipanggil, itu sudah cukup gitu kan. Nah terus ini kok gak cukup, kok masih minta gini-gini dari mana gitu kan. Nah si istrinya ya wes tahu jadi istrinya cuma ngasih kayak gitu aja gitu. Terus habis habis ngobrol kayak begitu, nggak berapa lama itu mamanya telepon minta, aku ini ada ada arisan, kamu beliin aku kue buat gini. Dia ngomong ke istrinya, ini mama arisan gini. Oh ya enggak apa-apa le arisan, ya wes enggak apa-apa ngasih kan kayak gitu ya. Nah, tapi akhirnya dari setelah di breakdown itu kebutuhan mamanya tiap bulan, si suaminya tuh jadi mikir akhirnya. Loh, berarti aku ngasih mamaku tuh sudah berkelimpahan. Kok masih minta lagi ya gitu ya. Nah, akhirnya si istri tuh enggak pernah nyuruh apa-apa, cuma dia ngasih gitu aja. Tiba-tiba kalau mamanya telepon minta itu mesti tanya dulu, loh ini buat apa gitu kan? Mesti kalau dulu kan nggak pernah tanya buat apa. Iya, langsung gitu kan, ngasih. mesti kan langsung ngasih. Aku minta ini langsung ngasih. Ini buat apa? Ditanya, buat apa mah ini mah gitu. Ya ini loh, dibuat ini loh. Jadi kan akhirnya mamanya bikin gitu. Oh, ya nanti dulu lama ini gak kesusu toh gitu. Jadi akhirnya mulai menahan. Mulai apa ya? Enggak, kalau dulu kan langsung, ini sekarang mulai ditahan. Entah 2 hari lagi baru ditransfer. Jadi kayak gitu. Jadi mulai enggak tiba-tiba langsung di-cut kayak begitu ya. Sampai suatu hari itu si suaminya tuh tiba-tiba gini, wes kalau ngasihin mama, ngasihin ini aja, ngasih uang sama ngasih sembako. Nanti kalau kita kesana juga ngasih, wes nggak usah ngasih bayar uang listrik. Ternyata mama cukup kok uangnya tuh bisa buat bayar listrik. Jadi suaminya tiba-tiba yang ngekat sendiri kesadaran. gitu. Yes. Sampai akhirnya setiap mamanya minta beli kayak gitu, dia ya enggak apa-apa, ini buat mama tah gitu. Lek buat mama tak belikan. Jadi mesti ada embel-embelnya begitu. Karena ternyata dia berpikir, loh iya, terus akhirnya bikin, oh iya ya, kalau buat orang tuaku enggak apa-apa. Dia berpikirnya kan begitu. Tapi ternyata dia punya usut, si mamanya ini tuh duitnya itu untuk ada yang morotin gitu loh. Saudaranya tuh yang morotin. Nah, dia nggak terima kan di situ gitu loh. Akhirnya dia bilang, kalau mama minta tak kasih gitu loh. Intinya kayak begitulah. Akhirnya sekarang si istrinya cuma gini aja. Ya dia sadar-sadar sendiri kok, ya sudah kan, dia mikir. Ya setelah dikasih logikanya, dilogikakan, jadi dia bilang, istri juga bilang, nggak apa-apa kamu ngasih mamamu, nggak apa-apa. Tapi kalau ngasih saudaramu, misalnya ngasih ponakanmu boleh, tapi ya bukan
bukan apa namanya tiap saat dikasih, misalnya ponakanmu naik kelas, ulang tahun, kayak gitu ada momen-momen gitu boleh lah kayak gitu. Itu ya mungkin bisa dicoba Mbak Dini kasih tahu ke temennya untuk dilogikakan. Pernah sih saya ngomong kayak gitu loh. Yang intinya kalau cuman sesekali ya khusus untuk kakaknya gitu atau apa namanya adiknya, adik-adiknya gitu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya tiap saat kebutuhan saudaranya suamimu kamu kasihkan juga, yang rugi kamu gitu loh, yang sementara kamu sendiri keteteran. Saya ngomong kayak gitu kan. Nah, masalahnya apa ya, suaminya ini kadang-kala masih berat gitu loh. Jadi dia tuh masih menganggap dirinya itu masih sanggup untuk juga membiayain keluarganya dia gitu kan, keluarga kakaknya adik-adiknya sama nah itu yang, nah sementara kalau menurut istrinya kamu nggak bisa kayak gitu kan. Nah ini yang sampai sekarang memang apa ya, si istrinya itu udah berusaha ngasih penjelasan. Sudah pernah hitung-hitungan di atas kertas belum, Mbak? Kalau itu kayaknya sih saya belum tahu sih, saya belum pernah ngasih. Coba disuruh ngitung, Mbak. Ini boleh. Khawatirnya gambarnya bayangannya berbeda. Jadi nominal dan uang banyak itu kan beda. Nominal itu kan fakta. Uang banyak itu kan rasa. Betul. Oke. Nah, jangan-jangan ada ego pribadi. Aku selama ini kerja itu apa namanya, bisa dapat uang banyak. Nah, padahal ketika sudah berkeluarga, nilai banyak itu berbeda. Sehingga akhirnya meskipun didapat komplain dari istrinya pun, aku selalu dapat uang banyak. Aku banyak gitu. Karena kan kalau kita secara ngitung itu dia mau coba suruh hitung-hitung deh gitu. Di atas kertas ya. Di atas kertas. Jadi biar kelihatan. Belum pernah memang. Yes, coba. Kadang-kadang mungkin bisa jadi apa namanya, mungkin ya temennya itu akhirnya yang lakinya itu merasa dia punya uangnya kan banyak. Logikanya gampangnya akhirnya begini. Aku jadi ingat. Betul. Nanti coba saya sarankan deh sama aja, dia. iya. Daripada saya tiap bulan dengerinnya itu lagi. Iya, suruh ngitung nanti ya pengeluarannya dia, penghasilnya berapa, pengeluaran keluarganya dia berapa, kayak begitu kan. Nah, itu sisanya selisihnya berapa, itu biar tahu. Iya, sama juga sebenarnya dia pribadi juga mengalami hal yang sama ke ibunya dia sendiri gitu loh. Ibunya itu juga sama gitu yang jadi dia itu harus menghidupin dua, jadinya mertuanya juga sama, ibunya sendiri juga sama gitu kan. Makanya mungkin itu hitungan itu tadi saran saya ke dia deh, yang saran. Jadi supaya lebih akhirnya jalan semuanya, akhirnya tetap bisa ngasih, tapi akhirnya sesuai dengan nominalnya yang dia dapat ya gitu. Yang bikin nanti saya bingung itu kalau yang untuk ke ibunya sendiri, karena kan kalau yang ibunya kan tinggal satu rumah, maksudnya nggak satu rumah sih, jadi ada rumah utama, terus dianya tinggal di rumah sebelah gitu loh, tapi masih dalam satu area yang sama gitu. Nah kalau yang mungkin sama mertuanya masih bisa ya ngomong sama suaminya hitung-hitungan dan segala macam. Nah, yang dilemanya dia ini kalau ngomong ke ibunya langsung. Nah, kalau dia kan memang ngasih ke ibunya, suaminya tahu gitu kan. Nah, cuman karena tinggal satu rumah, akhirnya kan mintanya tuh kadang pericil-pericil yang nominalnya jauh lebih banyak sebenarnya. Nah, ini yang dia tuh bingung. Aku tuh harus ngomong kayak gimana ya sama ibuku, dia bilang kayak gitu. Nanti ke depan dilemanya bertambah lagi. Betul. Tentang konflik batin, aku milih pasanganku atau milih orang tuaku. Itu. Belum lagi nanti perasaan berdosa, takut kualat, gampangnya begitu. Jadi anak durhaka karena nggak menyenangkan orang tua. Nah, itu ada tekniknya lagi. Yang pasti kalau saya urutkan, satu pertama harus hitungan di atas kertas harus dilakukan dulu. Ya.
keluarga dia pribadi, dia suaminya dan anaknya, ibunya dia, dan mertua. Berarti ada 3 kolom pengeluaran. Oke. Ya, nah itu. Terus yang kedua, bahasa saya gini, cari dalil, misalnya satu berkaitan sama agama, sampai seberapa kita harus bantu orang tua. Oke. Itu akhirnya untuk meminimalisir perasaan takut berdosa jadi anak durhaka. Ya, ini belum lagi ditambah satu lagi tentang psikologis lansia. Oh, I see. Jadi ini tambahan lagi. Ketika orang usia lansia, setidaknya 50 tahun ke atas dan semakin ke atas, biasanya, mohon maaf banget, mentalnya itu mirip seperti balita. Oke, paham ya? Nah, jadi ini adalah balita tapi dalam ukuran tubuh yang berbeda dan usia yang berbeda. Nah, sehingga nanti akan ada hal-hal atau permintaan-permintaan yang sebetulnya kalau dikabulkan, kalau kita penuhin, itu malah jadi mudarat, jadi kejelekan. I see. Nah, tapi kalau kita nolak, itu kualat. Repot. Iya. Di sini alangkah baiknya menemukan, kalau secara agama temukan dalilnya dulu. Kalau secara psikologis, saya pakai analogi gini. Kalau ada anak kecil usia 3 tahun, misalnya dia ada orang jual es krim dan lewat depan rumahnya, entertainment-nya bagus, marketingnya bagus, warnanya menarik, suaranya menarik, tapi kita sebagai orang dewasa tahu itu es krim nggak jelas. Kalau anak kita minum itu pasti langsung batuk, obatnya mahal. Tapi anak itu ingin. Nah, pertanyaannya adalah sebagai orang dewasa, ketika anak minta, dipenuhi atau enggak? Kalau Mbak Dini, enggak lah, kalau kita tahu. Kalau saya enggak lah. Nangis dia biarin. Nah, itu. Kalau yang nangis usia 3 tahun, kita mungkin nggak terlalu merasa berdosa. Tapi kalau yang nangis umur 60, 70, atau 80 tahun, itu perasaannya bisa beda. Nah, itu perlu keberanian kita untuk membantu. Kalau diterusin sama kita nggak penuhin, ini lebih baik yang mana? Karena kalau diterusin bakal sakit. Kalau nggak diterusin, kita jadi durhaka, ibaratnya begitu. Iya. Kita jadi durhaka, ibaratnya begitu. Mungkin tambahan. Oke. Jadi dicari mungkin tambahan ya. nanti nanti ada apa tuh tadi cara-caranya. Terus kalau kamu nggak mau ribet, ini ada cara paling gampang. Kan kamu udah tulis tadi pengeluaranmu ada 3 pengeluaran kan? Kamu butuhnya berapa? Setiap bulan butuhnya berapa puluh juta setiap bulan misalnya kayak begitu. Ya sudah, duitnya penghasilannya berapa? Pengeluarannya berapa? Masih kurang? Kalau mau kepengen apa ya? Berarti gajinya harus ini. Duitnya harus tambah banyak. Nggak tahu gimana caranya. Akhirnya logikanya nanti setiap ibunya nanti minta sana minta, bisa dikasih kakak mikir kan? Cukup nggak masalah. Ya. Yang jadi masalah kan karena tadi uangnya tidak cukup. Akhirnya kan jadi masalah. Ya kalau kepengen itu tidak muncul masalah ya gampang. Wes gini aja. Kamu nggak kepengen masalah, aku juga nggak kepengen masalah, terus gimana? Oke, kita canangkan setiap bulan kita dapat sekian puluh juta, sudah beres ya. Oke. Pas jam 22 teman-teman. Mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya terima kasih pada teman-teman yang bersedia hadir. Saya minta maaf kalau ada kekurangan kami di sini. Semoga selesai acara ini hidup kita semakin lebih baik. Apapun hal positif terjadi dalam hidup kita. Yes. Terima kasih sudah sharing juga ya, sudah berbagi cerita juga di sini. Kami tunggu juga boleh nanti dibalas ke Japri ya untuk usulan temanya juga apa yang akan kita sampaikan. Terus kemudian kita boleh juga dong dikasih masukan. Kami kalau Sabtu kita ngobrol hashtag siapa Sutri Kaya. Kita ngomongin masalah asrama. Asmara, keluarga, dan Pak Sutri, hari Selasa. Tentang kangen kamu, kita bicaranya tentang lebih ke motivasi dan tentang perjalanan hidup. Ya. Dan kami ada layan konsultasi yang lebih private. Jadi konsultasi private
nanti misalnya berkenan bisa japri saya berikan infonya, biayanya, terus nanti kapan timingnya, kita bisa sharing, kita bisa kalau masih jauh gitu via Zoom, kita bisa janjian. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat semuanya untuk Anda. Selamat malam.